Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiban. Kali ini membahas tentang bisnis online alam sadar ya. Jadi di dunia eh, bisnis online juga ada satu istilahnya topik ya, atau satu hobi, apa sih, satu niche bilangnya, satu komunitas yang membahas tentang bisnis online alam sadar. Jadi kalau kalau dulu ini ada semacam istilah manifesting, yang populer ya, manifesting, law of attraction, atau hipnoterapi seperti itu. Ini juga bisa menghasilkan uang dari topik ini gitu. Cuma di sini ya kita harus belajar semacam kayak apa ya, semacam kayak belajar pikiran gitu, belajar cara berpikir, belajar cara meriset meriset program pemikiran ya. Jadi yang tadinya ini ya istilahnya kosong, atau pikirannya ini masih masih berantakan lah gitu. Di sini kita di reprogram, jadi kayak komputer ini ibaratnya diinstal ulang, disetel program-program yang dipakai buat kerja, buat kita mencapai tujuan. Pokoknya dibikin ya semuanya itu berjalan seperti itu. Cuma di sini ada permasalahannya adalah bisnis yang model alam sadar ini. Sebenarnya alam sadar ini malah dibagi menjadi dua ya, atas sadar sama bawah sadar. Cuma di sini Sirtiman mau bahas tentang ya overall dua-duanya gitu. Jadi istilahnya ini berhubungan dengan sesuatu yang fiktif ya, sesuatu yang nggak bisa dipegang, itu satu yang boleh dibilang abstrak ya. Cuma di sini ya kalau kita belajar menggali lebih dalam, kayak manifesting, kayak ya pokoknya membangun membangun kepercayaan diri, gimana caranya ini kepake gitu, ini kepake untuk bisnis online. Jadi eh, kadang menjadi solusi, kadang menjadi jalan pintas ya, boleh dibilang jalan pintas. Orang kayaknya udah capek kalau bisnis online harus belajar ini, belajar website, belajar grafik, belajar ya pokoknya belajar yang berupa teknik praktikal. Orang akan orang akan eh, akan apa sih, akan boleh dibilang enggan gitu, atau takut gitu, atau ya gimana itu, mereka ini akan cari kalau bisa, eh, pengennya itu mencapai tujuan, cuma nggak harus belajar yang terlalu teknik. Orang kan rata-rata pengennya yang gampang, pengennya mudah. Nah inilah kebanyakan mereka pada memilih jalur istilahnya ya memanfaatkan pikiran alam bawah sadar gitu. Ya memanfaatkan pikiran alam bawah sadar. Jadi kayak kita pengen kaya, kita pengen dapat duit sekian untuk tahun depan. Cuma kita caranya dengan memprogram pikiran bawah sadar doang gitu. Nah di sini Sertiman mau meluruskan ya, kalau model seperti itu doang, menggali ya sekitar zona itu doang, kita juga harus ingat gitu, kita tuh hidup di dunia nyata ya. Dunia kita ini saat lapar makan, megang piring, megang sendok, masukin makan ke mulut gitu. Jadi kita juga melakukan hal-hal yang sadar gitu. Nah di sini alam bawah sadar ini bikin orang ini jadi kayak jadi apa ya, boleh dibilang terhipnotis, terbius, atau terlena ya dengan ya pokoknya potensi alam bawah sadar ini boleh dibilang tak sebatas,
Terus kalau kita bisa sinergi dengan alam semesta bakal menjadi dahsyat, kita bakal jadi orang sukses dan lain-lain. Cuma permasalahannya adalah di sini tuh kalau Sirtiman ngelihatnya nih, kalau ilmu atau ya pokoknya yang berhubungan dengan alam sadar ini sebenarnya termasuk ke dalam zona kepercayaan ya, zona kepercayaan gitu. Kebanyakan orang memilih memilih yang model bisnis kayak gini, emang mereka ini emang tidak mau terlibat teknik ya, kayak harus ya kalau mau kaya ya harus punya bisnis, kalau kaya ya harus ini mengembangkan bisnis, harus buat produk, harus dan lain-lain. Nah kebanyakan orang itu nggak mau ke situ, mereka maunya cuma pengen kaya, program otak udah gitu. Ya ini kalau Setiman bilang ya susah gitu ya, emang peluangnya tetap ada ya, peluang tetap ada karena emang keyakinan itu bisa jadi kenyataan. Cuma untuk melakukan aktivitas alam sadar aja itu masih kurang gitu. Namanya orang sukses ini kan ada tahap-tahapannya ya. Yang pertama harus mendapatkan tujuan, yang kedua suksesnya ini mau pakai cara yang mana gitu. Ibaratnya formula bisnisnya nih mau gimana, mau buat formula sendiri, mau cari mentor, atau mau ya pokoknya atau mau barbar yang suka-suka gitu. Suka-suka ini dalam artian ya kayak kebanyakan orang, mereka uji coba gitu. Kalau formula sendiri yang jelas mereka harus punya formula ya, harus bikin formula, harus ngerancang, harus ngeriset, harus rencana agar formulanya bisa diterapkan, dilaksanakan gitu. Kalau mentor ya kita harus cari mentor yang bagus gitu, cari mentor yang benar-benar cocok sama ya visi sama misi kita gitu. Jadi segala sesuatunya ya jalan bareng, dibimbing bersama mentor, sukses bareng sama-sama gitu. Ya, emang untuk mentor ya pasti mengeluarkan biaya ya, karena mentor juga ya menyediakan waktu untuk istilahnya membimbing, waktu untuk membimbing ya pokoknya investasi dia itu gitu. Nah setelah udah dapet ibaratnya mentor purnabilis atau prosesnya gimana, entah itu dia pilihan bisnis online kayak gimana, entah itu dia akhirnya milih bisnis, entah itu jualan lapak, entah itu bisnis agensi jual ya pokoknya bisnis online jual produk atau jasa dengan menggunakan website misalnya ya. Kita kembali ya, biasanya nih orang ini dia dimulai dari titik netral gitu, pengalaman dia sebelumnya ini, dan dia akan maju ke masa depan, ke pengalaman yang akan datang gitu. Biasanya orang yang di zaman sekarang ini atau titik netral ini, untuk pengalaman yang sebelumnya mungkin ya dia punya kebiasaan lama, kebiasaan yang menghambat dia untuk sukses. Nah dengan kita punya formula bisnis, dengan kita punya tujuan, jadi untuk ibaratnya tindakan kita untuk yang masa depan ini ya bisa ngerubah diri dari ya kebiasaan lama yang buruk, kayak contohnya kebanyakan TikTok, kebanyakan nonton YouTube. Sekarang diganti jadi kebiasaan baru yang menuju suksesnya. Kebiasaan barunya kayak gimana? Kayak pengen sukses, pengen bisnis online, kebiasaan baru belajar Canva atau belajar AI, ChatGPT ya, seperti itu ya, sesuai dengan kemajuan zaman seperti itu. Jadi mengubah kebiasaan lama yang tadinya kebanyakan nonton YouTube, sekarang belajar Canva. Ini kan jadi satu hal yang lebih mendekatkan sama tujuan, apalagi dia udah dapat formulanya. Nah disinilah setelah tiga tahapan itu ya. Jadi pertama ini tujuan hidupnya ya. Kedua ini ibaratnya formula bisnisnya. Yang ketiga ini ya kebiasaan hal-hal yang harus dirubah gitu. Kebiasaan lama diganti dengan kebiasaan produktif.
Nah, baru yang keempat ini di ranah yang keyakinan ini, di ranah belief ini, limit belief inilah sebenarnya letak zona dari bisnis alam sadar itu di situ gitu. Sebenarnya si Rimat pengen gambar ya, cuma kita coba gambar deh pakai Canva. Kita bikin gambar aja ya. Kita internetnya lagi lelet guys. Papan tulis. Kita coba ada template yang gampang nggak? Template yang kayak piramida. Coba. Piramid ya. Nggak ada lagi. Kita coba ini deh. Terlalu detail. Terlalu detail. Sebenarnya butuhin yang simple aja. Jadi kita bikin yang biasa aja deh. Coba. Pakai elemen biasa aja. Kita coba kotak ya. Warnanya yang putih. Ini level-levelnya kok kecil banget sih. Oh, ini aja nih. Kecil banget. Cloning. Kasih gede dikit. Oke, kita tinggal kasih teks ya. Ini kok kecil banget. Cloning lagi. Oke, yang pertama itu goal, yang tujuan goal. Berarti main bola tuh kita harus ngegolin. Yang kedua formula. Yang ketiga ini kebiasaan. Yang keempat ini adalah kepercayaan ya. Keyakinan gitu. Nah, disinilah disinilah tahapnya itu. Jadi kita paham kalau zona kayak alam sadar ini di sini gitu. Dan untuk mencapai tujuan kita juga harus melakukan ini gitu. Jadi kalau ada orang yang hanya belajar ini aja,
ya ini bakal susah mencapai tujuannya gitu, karena emang ya ini berupa hal yang abstrak ya, jadi kayak ini hati-hati juga gitu kalau misalnya model kayak agama gitu, ini bisa dijadiin keyakinan, ini bisa jadiin apa ya, bisa ya kayak pemuka agama nih kayak mengunci mereka di zona bawah aja. Biasanya kalau agama seperti itu jadi hal yang rasis, jadi hal yang ya kenapa bisa jadi, ya pokoknya untuk mengubah kebiasaannya diarahin untuk yang kebiasaan-kebiasaan yang merusak atau kebencian seperti itu. Juga untuk formula bisnisnya inilah macam-macam formula mencapai tujuannya gimana nih, kebanyakan disuruh bom bunuh diri. Nah inilah untuk agama juga bisa dipraktekin seperti ini ya. Nah di sini kita bicara tentang bisnis ya, kalau keyakinannya ini belajar bawah sadar oke gitu, cuma ini seharusnya nih belakangan gitu, ini belakangan. Kalau bisa yang duluan tuh ya menetapkan tujuan dulu ya, kita jadi tahu arah kita mau kemana gitu. Kedua ya formulanya nih kita milih mau mau mencapai tujuan ini pakai cara yang mana gitu. Mau bisnis ini mau bisnis apa gitu, mau bisnis model kayak gimana, mau bisnis marketplace ngelapak atau mau bisnis jual jual jasa atau barang, bisnis ya toko online ibaratnya, atau mau bisnisnya kalau jasa barang itu kayak itu ya, ya pokoknya punya toko online, punya agensi lah, punya agensi seperti itu ya, punya agensi, punya web, nawarin entah dia bisa jasanya apa, jasa benerin AC atau jasa ya, pokoknya bisnisnya seperti itu. Nah, baru mulai kebiasaan pokoknya di kebiasaan ini orang akan bertempur habis-habisan ya, dia akan berusaha menjadi sesuatu yang baru. Kebiasaan, nah, untuk merubah kebiasaan buruk menjadi hal yang produktif ini tidak mudah. Orang akan menentang, batinnya akan menolak ya. Banyak orang makanya nggak bisa, yang nggak punya tujuan sama formal, dia nggak bisa keluar dari kebiasaan buruk ya, kayak judi online. Nah, ini susah sekali gitu. Dia tujuannya ini ya punya pengen dapat duit, cuma formulanya ini formula yang instan, yang yang instan, yang kurang kurang baik lah seperti itu. Nah, ini untuk kebiasaan ini yang harus merubah cara lama. Kalau misalnya dia tadinya suka judi online, kalau dia mau pengen bisnis online ya dia harus ngerubahnya ini mati-matian, kan susah gitu loh. Biasanya udah tinggal mager megang handphone main judi online, sekarang harus bisnis online. Bisnis online harus belajar belajar yang dibutuhkan, bikin konten, belajar chat GPT, bikin gambar grafik, belajar Canva, edit video, belajar CapCut seperti itu ya. Nah ini harus yang dirubah dari cuma mager judi online, belajar udah itu semua, tinggal satu lagi keyakinannya nih gitu. Keyakinan ini yang kadang bikin orang ini berubah pikiran, kadang bikin orang ini jadi nggak yakin, jadinya nggak apa sih, jadi takut, jadi segala macam. Dengan adanya ilmu alam sadar ini, istilahnya kita meriset program ya, ini bener gitu loh, ini kita melakukan segala sesuatunya benar-benar mencapai tujuan, merubah kebiasaan sama formula bisnisnya gitu. Cuma permasalahannya pas di keyakinan ini, kebanyakan orang nih nggak mau ke atas gitu loh, nggak mau ke atas. Dia udah nyaman di keyakinan aja, belajar hal-hal yang berupa apa ya, berupa teori doang gitu, berupa wacana doang gitu. Dia nggak ngerubah kebiasaan, malah kebiasaannya jadinya ya gitu aja. Kayak apa sih itu contohnya, kayak kebiasaannya ya kayak apa ya, meditasi doang gitu. Cuma untuk praktek bisnisnya enggak, meditasi duduk di tempat gelap santai,
merubah pikiran, manifesting, ngelihat dia sedang sukses di masa depan, menggunakan baju apa, menggunakan mobil apa, jalan-jalan ke tempatnya seperti itu. Dia memprogram dirinya seperti itu, dia melakukan kegiatan yang seperti itulah gitu, untuk memprogram pikiran sadar, pikiran bawah sadarnya ya. Dia berharap nanti akan dengan melakukan itu akan mencapai tujuan. Cuma permasalahannya adalah yang ininya, yang duanya ini belum gitu. Yang duanya ini juga harus dilakuin gitu loh. Karena untuk mencapai tujuan, kalau nggak ada dua ini, ya dia akan terjebak di zona ini ya. Begitulah. Jadi masing-masing zona ini ya kebanyakan ini orang bikin gagal karena dia nggak punya ibaratnya step-step ya, panduan langkah demi langkah. Ibaratnya mau naik ke atas harus ngelakuin anak tangga yang pertama, anak tangga kedua, seharusnya dari atas ya. Pertama tujuan, anak tangga kedua formula, anak tangga ketiga ya, seperti itu. Jadi kalau mau dibalik seharusnya begini, mau dibalik ini ya, ini di bawah gitu, ini di bawah. Ya begini, anak tangganya contohnya seperti ini gitu. Jadi dia harus punya tujuan ya, harus benar-benar tujuannya ini jelas gitu. Saya pengen dapetin apa, pengen punya pendapatan finansial berapa tahun depan, ini harus jelas gitu. Nah di dalam ini ya kita punya formulanya bikin rencana kerja gitu. Ya terserah formulanya, mau jadi YouTuber, mau jadi bisnis online jual beli apa ngelapak tadi yang statement bilang, mau cari mentor buat bantuin dia jualan produk digital. Yang jelas kalau dia dapat ini, udah paham di sini, baru dia mulai merubah kebiasaan yang tadinya dia malas, ganti yang rajin. Yang tadinya dia cari duitnya ini barbar, sekarang fokus melakukan sesuatu yang mengasah skill seperti itu. Baru ke tahap keyakinan ini ya harus dipelajari ya, ilmu pemrograman otak, keyakinan kita bakal sukses, ilmu kepercayaan diri, self help, baca buku, nonton, ya itulah. Ini juga harus dijalankan. Ini juga harus dijalankan, dan ya itu semua ya inilah komplitnya gitu. Ini komplitnya nih kayak gini. Cuma orang kebanyakan belajar manifesting fokusnya di sini. Oke lah kalau dia pengen ibaratnya bikin channel manifesting segala macam, fokusnya di sini. Cuma tetap dia harus melakukan hal yang ini gitu. Jadi kalau cuma dia di zona ini doang, meditasi doang istilahnya, ya pokoknya cuma berdoa doang, istilahnya berdoa doang ya, gue pengen ini, gue pengen itu, tapi dia nggak ngelakuin, tangannya nggak mau kotor, juga dia nggak punya sistem bisnisnya, nggak jelas tujuannya, juga dia nggak jelas mau kaya kayak gimana gitu. Jadi inilah sukses, tangga sukses tuh ya kayak gini gitu. Kalau mau dibalik pun bisa ya, cuma biar enak dari awal ya tahapnya naik tangga di sini. Naik tangga pertama, naik tangga kedua, ketiga, keempat, seperti itu. Nah, untuk yang paham ya jadinya alam bawah sadar ini ada gitu, dan ini juga butuh dipelajarin. Cuma kita jangan jadi halu ya, jangan terlalu nyaman di sini, dapat zona nyaman di sini. Karena ya tetap ya sukses ini harus merubah kebiasaan lama, ganti kebiasaan yang baru. Ini juga pun nggak mudah, pasti akan ditolak sama ibaratnya
diri kita yang lama, ya diri kita yang lama biasanya nggak akan mau gitu, nggak akan mau dihilangkan seperti itu. Ya, kalau misalnya main judi online, suruh belajar bisnis online, belajar kursus bisnis online sama Sirtiman, pasti dia nggak akan mau gitu loh. Pasti dia akan menolak habis-habisan. Padahal dia tahu gitu kalau bisnis online itu bisa merubah hidup dia. Cuma dia akan nggak ikhlas banget gitu ninggalin judi online, sepertinya kayak gitu. Nah, makanya kalau dia udah ngelakuin ini semua, dia juga harus punya formula bisnisnya. Formulanya cari duitnya mau kayak gimana nih gitu. Formula ini ya, ini nggak akan, ini nggak salah. Formula itu ya formula orang bisa sukses jualan di marketplace, orang bisa sukses jualan pakai uh, punya bisnis di website, orang bisa sukses semua. Formulanya nggak salah, cuma masalahnya orangnya kan tidak yakin sama nggak mau berubah gitu, tidak yakin sama nggak mau berubah, jadinya ya tujuannya nggak bakal kena gitu. Makanya di sini ya kembali ya harus kita harus punya ibaratnya prinsip hidup ya seperti ini, harus bisa mengatasi semua ya, harus bisa paham diri gitu, harus bisa paham diri ada hal-hal yang harus dirubah. Terus kita juga harus punya sistem untuk mencapai tujuan gitu. Jadi inilah guys, semoga paham ya tentang bisnis sadar. Di sini tipsnya itu jangan terlalu nyaman di zona sadar. Soalnya kalau zona ini seharusnya kalian udah harus menetapin goal, formula sama kebiasaannya dulu gitu. Baru fokus di zona keyakinan inilah istilahnya. Jadi itu guys, kalau ada yang masih bingung, ini sebenarnya pelajaran yang nggak ada di kampus, nggak ada di ini ya. Ini benar-benar emang orang harus belajar, orang harus membuka potensi diri ya. Harta karunnya ada di dalam pikiran pikiran kita semua, tinggal gimana kita membukanya. Salah satu ya jurusnya tuh ya kayak gini gitu loh. Jurusnya tuh kayak gini gitu. Oke, jadi itu guys, semoga bermanfaat ya guys, dan jangan lupa dipencet tombol jempolnya ya, sama jangan lupa di share juga kalau yang mau tanya, kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys, goodbye.